teman-teman, silahkan pilih salah satu menu yang ada di layar ini. Ulasan mengenai materi tentang bilangan bulat beserta pengertiannya bisa teman-teman ketahui dengan memilih menu yang ada di layar. Bilangan yang lebih dari 0 disebut bilangan positif dan kita menuliskan tanda positif di depan bilangan. Bilangan yang kurang dari 0, gabungan bilangan bulat positif, 0 dan bilangan bulat negatif dinamakan himpunan bilangan bulat. Dalam garis bilangan mendatar, bilangan bulat dapat digambarkan seperti gambar pada layar. Bilangan bulat positif terletak di sebelah kanan 0. Bilangan bulat negatif terletak di sebelah kiri 0. Pada garis bilangan semakin ke kanan, letak suatu bilangan semakin besar nilainya. Bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif dapat diatur secara berpasangan. Misalnya, 1 berpasangan dengan negatif 1, 2 berpasangan dengan negatif 2, dan seterusnya. Ulasan mengenai materi tentang bilangan bulat. Teman-teman, penjumlahan bilangan bulat dapat diselesaikan menggunakan garis bilangan tanda operasi pengurangan atau minus, arah gambar jalan mundur. Untuk bilangan positif A, arah gambar menghadap ke kanan. Bilangan negatif A, arah gambar menghadap ke kiri. Agar lebih jelas, marilah kita perhatikan contoh berikut. Masukkan bilangan pada kolom yang tersedia dengan mengklik tombol pada atas atau bawah kolom. Kemudian, klik tombol. Teman-teman, sifat-sifat operasi penjumlahan berlaku sifat-sifat tertutup, komutatif, dan asosiatif. Ulasan mengenai materi seperti halnya operasi penjumlahan, tanda operasi pengurangan atau minus. Untuk bilangan positif A, arah gambar menghadap ke kanan. Bilangan negatif A, arah gambar menghadap ke kiri. Agar lebih jelas, marilah kita perhatikan contoh berikut. Masukkan bilangan pada kolom yang tersedia dengan mengklik tombol pada atas atau bawah kolom. Kemudian, klik tombol Start. Teman-teman, sifat-sifat operasi pengurangan. Ulasan mengenai materi. Pokok bahasan pertama yaitu tentang operasi perkalian bilangan bulat. Nah, di sini saya mempunyai bilangan A dikali dengan bilangan B. Bilangan A digunakan untuk menentukan jumlah lompatan. Maju bila bilangan positif dan mundur bila bilangan negatif. Sedangkan bilangan B digunakan untuk menentukan jarak lompatan. Agar lebih paham, saya mempunyai contoh soal yang pertama. Perkalian antara bilangan positif dikali dengan bilangan positif. Misalnya 2 dikali dengan 3. Untuk mengerjakannya, langkah pertama yaitu letakkan kanguru di titik 0 dan menghadap ke kanan, karena B bernilai positif. Langkah kedua, kanguru bergerak melompat maju karena A bernilai positif sebanyak 2 kali dan setiap lompatan sejauh 3 satuan. Lompatan yang pertama sejauh 3 satuan dan lompatan yang kedua sejauh 3 satuan. Nah, mari kita lihat bersama, kanguru berhenti tepat di titik 6. Jadi, hasil dari 2 dikali dengan 3 sama dengan 6. Ulasan mengenai materi tentang pokok bahasan yang kedua yaitu tentang operasi pembagian bilangan bulat. Nah, di sini saya mempunyai bilangan A dibagi dengan bilangan B. Bilangan A digunakan untuk menentukan posisi awal kanguru. Bilangan B digunakan untuk menentukan jarak lompatan, menghadap ke kiri bila bilangan positif, dan menghadap ke kanan bila bilangan negatif. Untuk hasil bagi, berupa bilangan positif jika melangkahnya maju, dan angkanya adalah sejumlah langkahnya.
berupa bilangan negatif jika melangkahnya mundur dan angkanya adalah sejumlah langkahnya. Agar lebih paham, saya mempunyai contoh soal yang pertama. Pembagian antara bilangan positif dibagi dengan bilangan positif. Misalnya, 6 dibagi dengan 3. Untuk mengerjakannya, langkah pertama, letakkan kanguru di titik 6 karena nilai A sama dengan 6 dan menghadap ke kiri karena B bernilai positif. Langkah kedua, kanguru bergerak melompat sejauh 3 satuan menuju titik 0 dan hitung jumlah lompatannya. Lompatan pertama sejauh 3 satuan. Lompatan kedua sejauh 3 satuan. Nah, mari kita perhatikan bersama, kanguru sudah berhenti tepat di titik 0. Sekarang mari kita hitung jumlah lompatannya. Ternyata kanguru melompat sebanyak 2 kali. Jadi hasil dari 6 dibagi dengan 3 sama dengan 2. Kenapa hasilnya positif? Karena kanguru melompat maju sebanyak 2 kali. Ulasan mengenai materi. Agus sedang melakukan perjalanan dari kota A ke kota B. Pada hari pertama, Agus menempuh perjalanan sejauh 15 km ke arah utara. Namun pada hari kedua, ia tersesat sejauh 7 km ke arah selatan. Pada hari ketiga, ia kembali melanjutkan perjalanan ke arah utara sejauh 10 km. Berapa kilometer total jarak yang telah ditempuh Agus dari titik awal? Bu Siti adalah seorang pedagang buah. Pada hari Senin, ia berhasil menjual 20 kg apel. Namun pada hari Selasa, di dataran tinggi Dieng, suhu pada pagi hari adalah negatif 2 derajat Celcius. Pada siang hari, suhu meningkat 10 derajat Celcius. Namun pada malam hari, suhu turun lagi sebesar 7 derajat Celcius. Kapal selam Nautilus berada di kedalaman 100 meter di bawah permukaan laut. Kapal selam itu naik sejauh 50 meter untuk menghindari rintangan. Kemudian kapal tersebut harus turun lagi sejauh 70 meter karena kondisi cuaca. Tim basket sekolah memulai pertandingan dengan skor 0. Pada babak pertama, mereka mencetak 25 poin. Pada babak kedua, mereka kebobolan 15 poin. Pada babak ketiga, mereka mencetak tambahan 10 poin. Selamat, kamu berhasil menyelesaikan latihan soal. Ulasan mengenai Sebuah restoran memiliki 5 meja. Setiap meja dapat menampung. Perpustakaan SDN 3 Kamolan memiliki 15 rak buku. Setiap rak bisa memuat 20 buku. Bu Ani memiliki 48 buku untuk dibagikan kepada 6 kelompok belajar. Setiap kelompok menerima jumlah buku yang sama. Suhu awal di sebuah ruangan adalah 30 derajat Celcius. Seorang pendaki gunung berada pada ketinggian 1.200 meter. Jika ia turun, selamat, kamu berhasil menyelesaikan latihan soal. ulasan. Hai teman-teman.